Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati Bapak dosen, saya Miftahudin, salah satu mahasiswa khusus Garut, akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya, yaitu tentang pendidikan di era reformasi. Yang pertama, dari mulai pendahuluan. Pendidikan sebagai salah satu pilar pembangunan di suatu negara ini menjadi fokus perhatian masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks perubahan besar yang terjadi selama era reformasi. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 setelah pergantian rezim Orde Baru, di mana ini membuka lembaran baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Perubahan politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menciptakan peluang untuk merevolusi sistem pendidikan yang sebelumnya terkekang oleh berbagai kendala politik dan ideologis. Yang selanjutnya yaitu latar belakang Indonesia memasuki era reformasi pada akhir tahun 1990-an. Ini mengakhiri Orde Baru yang telah berlangsung selama lebih dari 13 dekade di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966 ini setelah kudeta militer ditandai oleh penguasaan otoriter, kontrol politik yang ketat, dan pembatasan kebebasan sipil. Namun, ketidakpuasan terhadap rezim ini terus tumbuh seiring berjalannya dengan waktu, mencapai puncaknya pada krisis ekonomi dan krisis politik pada tahun 1990-an. Yang selanjutnya yaitu tentang dampak daripada reformasi dan dunia pendidikan. Dampak yang pertama itu dampak demokratisasi dan keterbukaan. Yang kedua yaitu pemisahan politik dari pendidikan. Yang pertama yaitu tentang demokratisasi dan keterbukaan. Artinya, keterbukaan menciptakan lingkungan di mana gagasan-gagasan baru dapat muncul dan berbagai pandangan dapat diintegrasikan ke dalam proses pendidikan. Itu salah satu dampak daripada adanya reformasi. Dampak yang kedua yaitu pemisahan politik dari pendidikan. Maksudnya yaitu reformasi bertujuan untuk memisahkan politik dari pendidikan, memastikan bahwa pendidikan ini lebih berfokus pada pembangunan intelektual dan karakter siswa. Itu kedua dampak daripada adanya reformasi dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya ini menggambarkan bagaimana sistem pendidikan terdahulu, di mana yang pertama yaitu adanya ketidakbebasan akademik. Yang kedua, sentralisasi dan standarisasi. Yang ketiga yaitu kurikulum Pancasila, dan yang keempat adalah kesenjangan akses pendidikan. Yang pertama, bagaimana
sistem pendidikan sebelum adanya reformasi ataupun pendidikan terdahulu. Yang pertama adalah ketidakbebasan akademik. Maksudnya apa? Jadi pada sistem pendidikan terdahulu ini dalam ketidakbebasan akademik itu artinya terdapat kontrol politik yang ketat atas dunia akademis. Pemerintah memiliki kendali terhadap penunjukan dan promosi guru dan dosen. Itu yang pertama. Jadi tidak ada ketidakbebasannya akademik. Yang kedua yaitu sentralisasi dan standarisasi. Artinya sistem pendidikan pada zaman Orde Baru ini bersifat sentralistik. Artinya dengan pemerintah pusat memiliki kendali yang kuat terhadap kebijakan dan kurikulum pendidikan. Yang ketiga yaitu menggunakan kurikulum Pancasila. Artinya kurikulum pendidikan diarahkan artinya kurikulum Pancasila ini kurikulum pendidikan yang diarahkan untuk mempromosikan ideologi Pancasila, yaitu ideologi dasar negara Indonesia. Dan yang keempat, sistem pendidikan terdahulu itu adalah adanya kesenjangan akses pendidikan. Maksudnya, jadi adanya kesenjangan atas akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi. Itu merupakan gambaran bagaimana sistem pendidikan terdahulu ataupun pendidikan sebelum adanya reformasi. Yang pertama ada ketidakbebasan akademik, sentralisasi dan standarisasi, yang ketiga kurikulum Pancasila, dan yang keempat adalah kesenjangan akses pendidikan. Yang selanjutnya pembatasan dan kendala dalam pendidikan. Pembatasan dan kendala dalam pendidikan. Yang pertama adalah kontrol ideologis. Maksudnya, jadi tenaga pendidikan diarahkan untuk mendukung ideologi pemerintahan ataupun Orde Baru. Terutama ini melalui penerapan kurikulum yang menekankan nilai-nilai Pancasila dan ketundukan pada pemerintah. Yang kedua, ini pengawasan terhadap mahasiswa, di mana mahasiswa ini diawasi secara ketat dan terdapat pembatasan terhadap kegiatan mahasiswa yang dianggap mengandung elemen kritis ataupun oposisional. Yang ketiga, ketidakbebasan akademik, di mana guru dan akademisi menghadapi risiko kehilangan pekerjaan ataupun hukuman jika dianggap tidak mendukung rejim ataupun menyuarakan pandangan kritis. Yang keempat, yaitu kurangnya keterlibatan masyarakat. Artinya, jadi kurangnya keterlibatan masyarakat itu dalam proses pengambilan keputusan dalam pendidikan. Itu merupakan pembatasan dalam pendidikan di zaman sebelum adanya reformasi ataupun pendidikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu tantangan dalam reformasi pendidikan. Tentunya untuk kekurangan ataupun tantangan itu adalah kurangnya sumber daya. Artinya kurangnya sumber daya finansial. Ini setelah dampak adanya reformasi. Kurangnya sumber daya finansial. Yang kedua adalah kurangnya akses ke pendidikan berkualitas. Yang ketiga adalah